Maaf Habib, minta maaf. Boleh dah. Oke, boleh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya. Daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini. Setelah yang lalu kita menyelesaikan pasal amr. Sekarang secara otomatis kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu pasal apa namanya an-nahi. An-nahi ini dia itu adalah kawannya amr ya nih. Kalau amr itu adalah perintah, maka nahi itu adalah apa namanya larangan. Yakni dia mirip-mirip dan pembahasannya biasanya kalau di ilmu usul fikih memang dibahas satu ya nih. Cuma dalam bab ini dalam daurah ini saya jadikan menjadi dua agar tak pening. Jadi dan bismillah. Babun nahyi at-ta'rif an-nahyu huwa talabul kaf bil qauli mimman huwa duna talib ala sabilil wujud. Apa itu nahyi? Talabul kaf. Talabul apa namanya kaf? Meminta untuk berhenti. Sebagian definisi mengatakan tarku. Tolabut tarki. Ada yang definisinya itu tolabut tarki, ada yang definisinya itu tolabul kaf. Ada sedikit perbedaan yang signifikan. Cuma maknanya sama saja sebenarnya itu. Apa yang diinginkan oleh tolabut tark dan itu pun yang diinginkan oleh tolabul kaf. Kan di dalam di dalam fikih ini ketika Allah itu menyuruh kita sesuatu, kejap saya tutup pintu sekejap. Oke. Kalau ditutup nanti ikon dia tak sejuk. Di dalam fikih kita mesti tahu bahwasanya Allah itu menyuruh kita beberapa perkara. Dan setiap perkara yang disuruh oleh Allah itu mesti berkaitan dengan perbuatan. Jadi tidak ada Allah itu menyuruh perasaan atau menyuruh diam. Itu tidak ada ya. Karena kenapa? Karena diam itu bukan perbuatan. Mesti yang disuruh oleh Allah itu fi'lun, yang dilarang oleh Allah itu fi'lun. Lah, kalau seumpamanya Allah menyuruh kita meninggalkan zina, apa? Meninggalkan zina itu bukan perbuatan. Karena itu para ulama mengatakan makna melarang adalah Anda ketika Allah melarang Anda sesuatu, maknanya Anda berbuat sesuatu yang mana sesuatu itu adalah lawan yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya kaf. Maknanya Anda kafaya kufu itu maknanya lawan daripada melakukan itulah lawan daripada melakukan. Kaf ini sebuah perbuatan, berbeda dengan definisi yang mengatakan tark. Tark itu meninggalkan. Nah, meninggalkan ini bukan perbuatan. Dan ini bertentangan dengan perkataan usuliyun bahwasanya la taklifa illa bil fi'il. Tidak ada Allah tidak menyuruh sesuatu kecuali dengan perbuatan. Ini kan kita langsung tengok definisinya Said Muhammad, definisi yang sangat detail sekali. An-nahyu huwa talabul kafi bil qauli. Mesti dengan qaul. Mesti dengan apa namanya qaul? Mimman huwa dunahu, dari orang yang di bawahnya. Maknanya ketika saya melarang seseorang, saya mesti melarang orang yang levelnya di bawah saya. Contohnya saya melarang murid saya melarang anak saya melarang istri saya. Itu namanya melarang. Saya tidak boleh untuk melarang orang yang lebih tua atau kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Itu bukan melarang, tapi namanya meminta itu. Saya melarang ayah saya, tidak boleh saya melarang ibu saya. Tidak boleh itu. Saya melarang
abang saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kedudukannya apa namanya di atas saya. Mimman huwa duna talib ala sabilil wujub, dan mesti melarang itu apa namanya ala sabilil wujub. Asalnya semacam itu, akan tetapi kalau kita nanti tengok di dalam realitinya, beberapa larangan itu mungkin bukan perkara yang wajib, mungkin perkara yang sunnah kah, mungkin perkara yang makruh. Nanti akan ada sedikit perbedaan antara nahyu tahrim dan nahyu karohah. Nanti di sini tidak ada, tapi nanti akan saya jelaskan secara ringkas ya nih. Hadza huwa definisi apa namanya? Definisi nahyu. Huwa talabul kaffi bil qauli. Aywa, sekarang saya tahu apa terjemahannya kaf, menahan. Dari tadi saya tanya apa kaf itu ya, menahan. Lah menahan itu sebuah perbuatan, yakni ketika Anda nak memukul Anda tahan. Nah, itu namanya apa? Namanya kaf. Berbeza semacam ini ya. Saya sekarang tidak berzina. Saya tidak minum minuman keras. Saya tidak minum arak. Apakah saya sudah masuk dalam kategori meninggalkan zina atau tidak minum minuman yang memabukkan sekiranya saya diberi pahala oleh Allah meninggalkan zina atau tidak minum minuman keras? Tak semacam itu. Kenapa? Karena pada saat ini saya sedang tidak dihadapkan dengan perzinahan atau pencurian atau perompakan, dan saya tidak menahan untuk melakukannya. Kecuali kalau Anda berniat ya, kalau Anda berniat Anda diberi pahala untuk apa namanya? Untuk menahannya. Tapi hakikat daripada larangan adalah bagaimana Anda menahan perbuatan, bukan meninggalkan perbuatan tapi menahan. Loh, kenapa? Apa bezanya? Beza. Menahan adalah sebuah perbuatan, yakni menahan sebuah perbuatan. Meninggalkan tidak, karena sekarang pun saya sedang meninggalkan tapi saya tidak menahan. Itulah makna apa namanya? Itulah makna an-nahyu. Wa qauluna fi ta'rifai al-amri wan nahyi mimman huwa duna talib yufidu annahu yustaratu fil amri wan nahyi al-ulu. Dan perkataan kami, yakni kata-kata domirun nahnu itu kadangkala digunakan untuk satu daripada dua makna. Yang pertama imma untuk jamak, kami, maknanya orang banyak. Makna yang kedua adalah al-mu'adzim nafsah, untuk memperbesar dirinya, untuk mengagungkan dirinya. Yakni qauluna, kami, padahal hanya ada satu. Ketika itu maknanya adalah mu'adzim nafsah. Wa qauluna fi ta'rifai al-amri wan nahyi, dan perkataan kami di dalam definisi amr wan nahyi mimman huwa duna talib yufidu annahu yustaratu fil amri wan nahyi al-ulu. Yakni ketika tengok di dalam definisi al-amr wan nahyi pasti ada kata-kata apa? Mimman huwa dunahu. Tengok mimman huwa dunahu di dalam nahi pun mimman huwa duna talib. Itu mengisyaratkan bahwasanya orang yang melarang atau orang yang memerintah mesti derajatnya lebih tinggi daripada yang dilarang atau yang diperintah. Wa huwa suduru dzalika minal ali ilal adna. Dan maknanya mimman huwa dunahu atau makna ulu adalah sekiranya perintah ataupun larangan itu berasal atau bersumber daripada orang yang tinggi kepada orang yang lebih rendah derajatnya di bawahnya. Dan ini adalah yang masyhur. Akan tetapi wat tahqiq, makna tahqiq adalah pendapat yang berdasarkan dalil yang paling kuat, bahwasanya tidak disyaratkan di dalam amri wan nahyi al-ulu. Tidak disyaratkan yang memerintah itu lebih tinggi derajatnya daripada yang diperintah, atau yang melarang derajatnya lebih tinggi daripada apa namanya yang dilarang. Ai suduruhuma minal ali ilal adna. Walal isti'la, dan begitu pula di dalam amr wa nahyi tidak disyaratkan apa? Al-isti'la. Apa itu al-isti'la? Al-isti'la itu sekiranya yang memerintah itu mempunyai intonasi memerintah, walaupun derajatnya tidak lebih tinggi daripada yang diperintah. Contohnya karyawan atau pekerja memerintah bos dan mengatakan, bos pergi kamu. Nah, intonasi memerintah padahal derajatnya di bawah apa namanya, di bawah bos, itu namanya al-isti'la. Ai suduruhuma mimman yuzhirut ta'adzuma alal matlub minhu bidalili qaulihi ta'ala hikayatan an fir'auna khitaban liqaumihi famadza ta'murun. Maknanya makna isti'la adalah
keluarnya atau bersumbernya perintah dan larangan itu daripada orang yang yudhiru, menampakkan at-ta'aduma, menampakkan dirinya itu besar, dirinya itu agung terhadap orang yang diperintah, sawaun diperintah perbuatan atau diperintah sebagai larangan. Kenapa kok tidak disyaratkan ulu walal istila? Karena ada ayat yang mengatakan hikayatan an Fir'aun, famadza ta'murun, ketika Nabi Musa cakap kepada Fir'aun, ketika Nabi Musa buat gaduh dengan Fir'aun, Fir'aun cakap, ini nak buat gaduh nih. Kemudian dia mengatakan kepada rakyatnya, famadza ta'murun, wahai rakyatku, apa yang kau perintahkan kepadaku? Famadza ta'muruni, macam-macam semacam itu. Dari sini padahal Fir'aun derajatnya lebih tinggi daripada rakyatnya, tapi dia mengatakan kepada rakyatnya, famadza ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Nanti di dalam ayatnya qalu arjih wa akhahu fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli sahirin alim, yakni kemudian rakyatnya mengatakan kumpulkan dia di tempat. Intinya Fir'aun mengatakan kepada rakyatnya untuk apa perintah daripada rakyatnya. Padahal rakyat derajatnya lebih rendah daripada raja. Dari sini para ulama mengatakan bahwasannya tidak disyaratkan di dalam perintah ataupun larangan itu yang memerintah atau yang melarang itu derajatnya lebih tinggi daripada yang diperintah atau yang dilarang. An-nahyu min mustalzimatil amri. Dibilang yang namanya perintah itu daripada impact dan lawazim. Larangan adalah impact atau lawazim daripada perintah. Memang semacam itu. Kenapa? Sof tengok ya. Kalau seseorang itu memerintahkan sesuatu, contohnya saya cakap ke Ustadz Ammar. Ustadz Ammar berdiri. Ustadz Ammar berdiri. Ketika saya menyuruh Ustadz Ammar untuk berdiri, secara otomatis walaupun saya tidak mengatakannya, saya seperti melarang dia untuk duduk. Itu namanya apa? Itu namanya berdiri. Ustadz Ammar berdiri. Jangan duduk. Inilah yang dikatakan dalam kitab-kitab usul fikih, al-amru bisyai'i nahyun antidih. Dibilang memerintah kepada sesuatu seperti Anda melarang lawannya. Melarang apa namanya lawannya? Kadangkala lawan sesuatu itu satu atau banyak. Contohnya duduk. Duduk itu lawannya apa? Berdiri lawannya itu banyak. Duduk lawannya berdiri. Berbaring juga lawannya apa namanya? Berdiri. Berlari juga lawannya berdiri. Melompat juga lawannya berdiri. Maknanya ketika saya itu menyuruh Ustadz Ammar untuk berdiri, saya melarang semua lawannya apa namanya? Berdiri. Lah kalau saya itu melarang Ustadz Ammar untuk duduk, Ustadz Ammar jangan duduk. Apa yang mesti dia lakukan? Ya mungkin dia berbaring, mungkin dia berdiri, mungkin dia melompat, dan macam-macam. An-nahyu anisyai'i amrun bididihila. Cuma kita tidak tahu apa yang diperintahkan. Kama saya tibayanuhu ba'da qalil. Wa'lam annal amra bisyai'il muayyan nahyun mani'un antidihi alal asoh. Ketahuilah bahwasanya perintah dengan sesuatu secara spesifik itu adalah larangan yang menghalau atau melarang daripada lawannya alal asoh. Alal asoh. Maknanya apa ya? Ketika saya itu mengatakan kepada Ustadz Ammar berdiri. Maknanya saya seperti melarang dia untuk duduk. Seperti semacam itu. Walaupun saya tidak mengatakannya. Loh, apa Habib? Alal asoh maknanya ada pendapat yang lain kah? Iya, ada pendapat yang lain. Yakni ketika saya itu mengatakan kepada Ustadz Ammar berdiri, belum tentu maknanya jangan duduk. Saya hanya memerintahkan dia untuk berdiri saja. Jangan duduk itu kalau ada dalil lain mengatakan saya melarangnya untuk duduk. Tapi selama tidak ada dalil lain, maka saya hanya memerintahkan untuk berdiri saja. Lawannya berdiri, mauqufun alaihi. Saya tidak tahu apa hukumnya lawannya berdiri. Tapi berdiri lawannya adalah perkara yang diperintahkan. Itu maknanya apa? Al-amru bisyai'i nahyun
Al-amru bi syai'i nahyun an diddihi alal asah. Menurut pendapat yang paling kuat. Bimakna anna ta'alluqal amri bi syai'i huwa ainu ta'alluqihi bil kaf an diddihi. Dengan makna bahwasanya perintah kepada sesuatu sama seperti melarang lawannya. Maknanya ketika saya melarang Ustadz Amar untuk berdiri, untuk duduk, saya tidak perlu untuk mengatakan dua perintah atau satu perintah, satu larangan. Cukup saya mengatakan Ustadz Amar berdiri. Cukup saya mengatakan itu, secara otomatis di dalam situ terkandung jangan duduk. Saya tidak perlu untuk mengutarakan jangan duduk dengan mengatakan dua perintah. Ustadz Amar berdiri dan jangan duduk. Tidak perlu semacam itu. Cukup saya mengatakan Ustadz Amar berdiri. Sudah. Kata-kata berdiri ini terkandung di dalamnya juga jangan duduk. Itulah makna al-amru bi syai'in nahyun an diddih. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya oh tidak bisa. Apa ya? Allah itu hanya mengatakan berdiri. Allah tidak mengatakan jangan duduk. Jangan Anda menisbatkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak katakan. Ya. Jangan mengatakan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak katakan. Sudah, Allah hanya mengatakan berdirilah, ya berdiri saja. Jangan menisbatkan jangan duduk kepada Allah, karena Allah tidak mengatakan. Anda memahami itu, kefahaman Anda mungkin salah. Selama kefahaman Anda itu mungkin salah, jangan Anda nisbatkan kefahaman yang mungkin salah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Bima'na anna ta'alluqal amri bi syai'i huwa ainu ta'alluqihi bil kafi an diddih. Wahidan kana diddu kadiddi sukun alladhi huwa taharruk sawaun. Sama ada lawannya daripada perintah itu satu, seperti lawannya bergerak ketika saya mengatakan Ustadz Amar bergeraklah. Maknanya jangan diam. Karena lawannya bergerak itu hanya satu, yaitu diam. Kadangkala lawan perintah itu hanya satu, atau lawannya itu banyak. Au aksar kadidil qiyam, atau lawannya perintah itu banyak. Seperti kalau saya menyuruh Ustadz Amar untuk berdiri. Lah lawannya berdiri itu banyak. Alladhi huwal qu'ud wal ittika wal istilqa. Lawannya berdiri adalah duduk. Iltika itu bersandar. Istilqa itu terlentang. Maknanya ketika saya memerintahkan Ustadz Amar untuk berdiri, saya seperti mengatakan, Ustadz Amar berdirilah, jangan duduk, jangan bersandar, dan jangan terlentang. Satu kata saya mengatakan, tapi di dalamnya banyak terkandung larangan-larangan yang lain. Makul semacam ini. Makul semacam ini. Yakni apakah ketika saya mengatakan kepada Ustadz Amar berdirilah, terlintas di dalam otak saya, jangan duduk, jangan bersandar, jangan terlentang. Apakah terlintas semacam itu? Wallahu a'lam. Bila-bila terlintas, bila-bila tak terlintas. Pembahasan ini panjang ya. Saya akan saya akan tunggu pembahasan ini kita bahas lebih dalam lagi di kitab yang selanjutnya. Cuma secara global, ini pembahasannya. Sekiranya saya menyuruh orang sesuatu secara spesifik, secara otomatis saya melarang lawannya. Sama ada lawannya itu satu ataupun banyak. Terlintas di otak saya atau tidak. Kenapa? Karena al-amru bi syai'i nahyun an diddihi. Memerintah kepada sesuatu itu adalah melarang terhadap lawan daripada sesuatu tersebut. Sama ada sesuatu itu hanya satu lawannya atau banyak. Fattalabu lahu ta'alluqun wahid bi amrain. Huma fi'lu syai'i wal kaffi an diddihi. Huma fi'lu syai'i wal kaffu an diddihi. Dibilang, maka meminta itu satu perbuatan, tapi mempunyai dua ta'alluq, mempunyai dua aspek. Yakni aspek meminta berbuat dan aspek untuk melarang Anda melakukan sesuatu. Fa bi'tibaril awal huwal amr wa bi'tibari tsani huwan nahyu. Dibilang, meminta itu ketika Anda tengok daripada aspek menyuruh Anda melakukan sesuatu, namanya amr. Daripada aspek dia
melarang Anda untuk melakukan lawannya, namanya apa namanya? Namanya melarang. So, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Wa kadzalikan nahyu anisyai'i. Nah, ini beza lagi. Tadi kan memerintah sesuatu, memerintah apa namanya sesuatu. Berdirilah. Berdirilah. Lawan maknanya dia menyuruh Anda, apa namanya melarang Anda untuk berdiri, untuk duduk, bersandar, dan terlentang. Sekarang kalau ada orang melarang Anda untuk berdiri, Ustadz Ammar, jangan berdiri. Ayo. Ketika dia dilarang untuk berdiri, apa yang mesti dia lakukan? Dan jelas lawan daripada berdiri itu banyak. Seperti ketika Allah mengatakan kepada Anda, wahai orang-orang mukmin, jangan berzina. Apa lawan daripada zina? Belajar semacam ini lawan daripada zina. Makan lawan daripada zina. Macam saya ini minum kopi, lawan daripada zina. Jangan tertawa, Ustaz. Minum kopi juga lawan daripada zina. Anda ke mall juga lawan daripada zina. Sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? So, tengok ya. Hadza huwa di sini pembahasannya. Lah, kalau seumpamanya perintah mudah karena perintah terhadap sesuatu secara spesifik. Sekarang adalah larangan sesuatu yang spesifik. Ketika Allah menyuruh Anda untuk melarang Anda untuk berzina. Apa yang mesti Anda lakukan? So, tengok. Wa kadzalikan nahyu anisyai'i. Begitu pula melarang terhadap sesuatu. Kila innahu amrun bididdihi qata'an. Ada yang mengatakan melarang terhadap sesuatu itu adalah perintah terhadap lawannya qata'an. Tidak ada khilaf. Kata-kata qata'an itu adalah ibarat untuk menafikan khilaf. Kalau Anda belajar fikih, bila-bila Anda akan tengok qata'an atau jazman. Itu biasanya menafikan khilaf dalam satu madhab. Kalau Anda tengok ijma'an, itu adalah menafikan khilaf terhadap semua madhab. Berbeza ya. Kadang-kadang dalam madhab syafi'i, qata'an, maknanya di dalam madhab syafi'i tidak ada khilaf. Pendapatnya hanya satu saja. Dalam madhab lain, tidak tidak ada kena-mengena, mungkin ada khilaf, mungkin tidak ada khilaf. Tapi kata-kata qat'an hanya menafikan menafikan khilaf dalam madhab Imam Syafi'i saja. Berbeza dengan kata-kata ijma'an. Maknanya jangankan di madhab Syafi'i, di semua 4 madhab tidak ada khilaf. Bila-bila Anda jumpa maklum minadin bid-darurah, bukan hanya 4 madhab saja, tapi hatta di dalam orang-orang awam pun tidak ada khilafnya. Itu namanya apa? Al-maklum minadin bid-darurah. Jadi qat'an maknanya melarang terhadap sesuatu itu adalah perintah kepada lawannya qat'an tanpa ada khilaf. Fa in kana wahidan fa wahidun. Kalau lawannya satu fa wahidun. Contohnya jangan diam. Maknanya itu adalah perintah untuk bergerak. Walaupun dia tidak mengatakan bergeraklah, cukup dia mengatakan jangan diam, sudah secara otomatis dalam kata-kata jangan diam itu ada perintah untuk bergerak walaupun dia tidak mengatakannya. Wa in kana aktsara kana amran biwahidin min ghairi ta'yin. Lah kalau seumpamanya lawannya itu banyak, maka amron biwahidin min ghairi ta'yin. Maka larangan itu terkandung di dalamnya perintah terhadap salah satu lawan daripada larangan itu tanpa ditentukan secara spesifik. Contohnya, kalau saya melarang Ustadz Ammar, jangan berdiri. Dalam kata-kata jangan berdiri, di situ ada perintah untuk salah satu daripada duduk, bersandar, atau terlentang. Yang mana, Habib? Min ghairi ta'yin. Manapun yang Anda lakukan, Anda sudah mentaati larangan saya. Yakni ketika Anda duduk, Anda juga dikatakan tidak berdiri. Ketika Anda bersandar juga sama. Ketika Anda terlentang juga sama. Itulah maknanya min ghairi ta'yin. Maknanya apapun yang Anda lakukan, selama Anda berniat, tengok ya. Selama Anda berniat ketika Anda duduk untuk menindaklanjuti apa yang saya larang, ketika itu Anda mendapat pahala. Seperti ketika Anda di sini,
Anda menindaklanjuti, Anda menjauhi larangan Allah untuk berzina dan minum arak, maka Anda juga mendapat pahala di situ. Selama Anda berniat ya. Karena lawan daripada berzina itu banyak. Lawan daripada minum arak itu banyak. Sekarang hari-hari yang Anda lakukan itu tidak minum arak dan tidak berzina. Betul apa tidak? Dan tidak mencuri. Dan mencuri, minum arak, berzina itu adalah larangan Allah. Ketika Allah melarang perkara-perkara ini, secara otomatis Allah juga memerintah salah satu daripada lawan-lawan perkara tersebut. Min ghairi ta'yin. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda berniat untuk melakukan perintah Allah sebagai lawan daripada zina, maka Anda mendapat pahala. Maka Anda mendapat pahala meninggalkan perkara yang haram. Yang mana pahala itu lebih besar daripada melakukan perkara yang wajib. Wallahu a'lam. Wadih ya. Wa in kana aktsara kana amran bi wahidin min ghairi ta'yinin wal mas'alatu fiha khilafun yutlabu fil mutawwalat. Dan di dalam masalah ini ada khilaf. Anda boleh tengok di dalam apa namanya mutawwalat. Apa itu mutawwalat? Kitab-kitab usul fikih yang tinggi macam Jamul Jawami, Minhajul Usul, Tangkihul Fusul, itu namanya apa namanya mutawwalat. Adapun kitab-kitab ini hanya hanya dikarang untuk menjelaskan masalah-masalah ru'usul masail secara global. Kalau Anda nak tengok khilaf-khilaf ya bukan di sini tempatnya. Di dalam kitab ini hanya disebutkan, oh di sini ada khilaf antara ini dan ini. Macam mana khilafnya, bagaimana dalilnya? Ya bukan di sini. Nanti bukan qawaid asasiyah fi usul fikih, tapi qawaid mutawwalah di dalam apa namanya usul fikih nanti ini. Wa min mustalzamatin nahyi fasadul manhi anhu. Ayo, sekarang apa di antara impact dan efek daripada nahi, daripada larangan? Setiap apa yang dilarang oleh Allah menunjukkan kalau Anda melakukan itu tak sah. Itu namanya fasad, rosak, tak sah. Fasad adalah lawannya sehat. Apapun yang dilarang oleh Allah menunjukkan yang dilarang itu jika Anda lakukan tak sah. Itu namanya apa? Al-fasad. Dan tak sah itu secara syariat. Mungkin secara kerajaan, secara negara, secara sosial dianggap sah. Tapi secara syariat tidak dianggap sah. Loh, bezanya apa? Ya beza. Sesuatu yang tidak sah secara syariat, kalau perkara itu wajib, contohnya sholat. Kalau Anda sholatnya itu fasid, Anda tidak dianggap sudah sholat. Anda mesti mengulangi sholat. Bisa-bisa kalau Anda tetap sholat dan tahu sholat itu tidak sah, Anda berdosa. Itu dibilang apa namanya? Itu namanya mutalaib. Karena Anda tahu tidak sah, tapi Anda buat. Itu namanya Anda mocking Allah itu. Sudah tahu sholat tanpa wudhu tak sah, tetap sholat. Sudah tahu sholat tidak menghadap kiblat tak sah, tetap dia buat. Itu apa namanya? Nah, Anda kan cari masalah dengan Allah itu. Anda nak gaduh dengan Allah. Kalau Anda tidak tahu kemudian tidak sah, Anda wajib mengulangi. Kalau Anda tahu itu tidak sah, Anda tetap buat. Itu namanya at-talabbus bil ibadah fasidah wa huwa haram. Kenapa? Karena ada unsur Anda bermain-main dengan syariat di situ. Wa min mustalzamatin nahyi fasadul manhi anhu syar'an alal asah inda Syafi'iyah wal Malikiyah. Dan di antara impact dan lawazim daripada larangan Allah adalah apa yang dilarang itu menjadi fasid, menjadi tidak sah secara syariat, walaupun sah secara sosial atau secara kerajaan, secara negara. Alal asah menurut Syafi'iyah dan Malikiyah. Sawa'un kanal manhi anhu minal ibadat au minal muamalat. Sama ada yang dilarang itu daripada ibadat atau daripada muamalat. Wa fil ibadat sawa'un nuhiya anha li ainiha ka sholatil haid wa shaumiha. Dan di dalam ibadat sawa'un perkara yang dilarang di dalam ibadat itu dilarang karena perkara itu secara spesifik li ainiha. Seperti apa? Sholatnya orang haid dan puasanya. Yang dilarang bukan gerakannya, bukan apa. Memang sholatnya sendiri. Tidak boleh orang haid sholat ataupun puasa. Atau perkara yang lazim lah. Perkara yang lazim itu sesuatu yang di luar
daripada larangan. So, tengok ya. Seperti apa? Puasa pada Idul Adha. So, bukan puasanya yang dilarang, bukan puasanya yang dilarang, tapi Anda apa ya? Anda berpaling terhadap jamuan Allah. Puasanya oke, tidak ada masalah. Puasanya oke, tidak ada masalah. Tapi puasa pada hari itu, puasanya oke. Pada hari itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena pada hari itu Allah itu kenduri. Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik itu hari kenduri Allah. Anda tidak boleh untuk puasa. Macam saya call Ustadz Ammar. Ustadz Ammar, Kak Tazri, ada apa Habib? Saya nak datang ke rumah Anda, tolong masak ya. Masya Allah, siap Habib. Maknya sudah masak, maknya berkongsi, dua orang ini maknya kongsi masak 3 hari sebelum saya datang. Hari di mana saya datang, masakan sudah banyak, saya cakap, maaf Ustadz, saya puasa. Loh, itu kan menyakiti hati kan? Loh Habib, emak saya ini sudah memasak lama tahu Habib. Kenapa Habib ini apa namanya? Puasa. Sama, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kepada kita banyak sekali makanan. Di dalam Idul Fitri, Anda masuk rumah manapun pasti ada kue, pasti ada biskuit, pasti ada makanan. Idul Adha, Anda nak cari masakan apa Idul Adha itu? Mulai daripada rendang, satai, gulai, sup, semuanya daripada kambing, lembu ada, jangan unta ya. Kalau ada orang korban unta, pasti dia curi daripada negara itu. Tak ada unta di Malaysia, tak ada unta di Malaysia. Pas apa namanya? Maknanya pada hari-hari itu makanan itu banyak. Allah apa namanya? Allah buat kenduri. Nah, Anda tidak dibolehkan untuk puasa di situ. Bukan karena puasanya, tapi Anda tidak makan jamuan Allah. Sekiranya Anda tidak makan jamuan Allah karena selain puasa, juga tidak boleh. Anda mesti makan. Kenapa? Karena pada hari itu, ibadah itu adalah makan. Silahkan makan, insya Allah tak ada apa-apa. 5 hari ini saja. Bahkan kalau saya bernazar puasa 1 tahun penuh, dikurangi 5 hari ini. Kenapa? Karena 5 hari ini adalah hari makan dan minum. Karena Allah sudah siapkan kepada manusia, apa namanya? Allah sudah siapkan kepada manusia, banyak sekali makanan di dalam 5 hari ini. Lil i'rad an diyafatillah. Kenapa? Karena di hari An-Nahr, Yaumun Nahr ini 10 Dzulhijjah itu loh. Hari Idul Adha itu Yaumun Nahr. Karena pada hari Nahr itu menyembelih, karena pada hari itu Anda menyembelih apa namanya? Menyembelih kurban. Lil i'rad karena Anda berpaling bihi bisom an diyafatillah, daripada jamuan Allah. Washolatu fil auqatil makruhah, begitu pola sholat di waktu yang makruh, bukan sholatnya yang dilarang, tapi apa namanya, waktunya. Anda tidak boleh untuk sholat di waktu yang khas. Sholatnya oke. Anda melakukan sholat di waktu itu yang tidak boleh. Karena itu di dalam beberapa case, sholat di dalam awqat makruhah ini boleh ketika Anda di dalam Masjidil Haram. Tidak ada masalah. Berbeza dengan sholatnya orang yang haid. Dimanapun tidak boleh. Tak kisah Anda di Masjidil Haram, tak kisah Anda di Masjidil Nabawi. Kenapa? Karena memang larangan di dalam sholat orang yang haid. Berbeza dengan sholat di waktu yang makruh. Bukan sholatnya, tapi waktunya bermasalah. Kenapa? Karena pada waktu-waktu itu adalah waktu ibadahnya orang selain muslim. Contohnya ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, itu waktu ibadahnya orang-orang penyembah matahari. Dulu itu, Anda kalau tengok sejarah Indonesia, pernah dijajah oleh Jepun 3 tahun setengah atau 4 tahun macam itu. Beberapa orang itu, dulu Jepun tuh mewajibkan kepada orang Indonesia, beberapa orang Indonesia ya, ini ketika matahari terbit atau matahari tenggelam itu untuk rukuk macam ini. Orang-orang Jepun kan kalau menghormati macam ini kan, hai, macam ini kan, ya, untuk menghormati. Lah, nak menghormati matahari tenggelam dan terbit, kiai-kiai tak nak. Sampai banyak kiai yang masuk apa namanya, yang masuk penjara sebab itu. Kenapa? Karena ini adalah ibadah li ghairillah. Tak boleh semacam itu, karena itu mereka memegang teguh akidahnya. Beberapa kiai yang hebat apa namanya sampai masuk penjara karena melawan perintah daripada apa namanya Jepun. Sama, Nabi takut kalau kamu beribadah di waktu matahari terbit atau matahari terbenam, nanti orang-orang kira kamu menyembah matahari, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah di saat itu diharamkan.
bukan sholatnya yang haram, waktunya yang kurang tepat. Waktunya yang kurang tepat. Jadi nahinya dari perkara luar sholat, yaitu waktu, bukan sholatnya. Tapi tetap, walaupun larangannya itu di luar daripada sholat, tetap larangan itu menjadikan sholat pada waktu itu haram dan tidak sah. Kalau ada orang sholat ketika matahari terbenam atau matahari terbit, dikatakan sholatnya tidak sah. Dan dia kalau tahu itu tidak sah dan dia buat, hukumnya apa namanya? Haram, dan dia mendapat dosa. Ataupun wafil muamalat, atau larangannya itu di dalam muamalat, bukan di dalam ibadah, tapi di dalam muamalat. Sawaun roja'an nahyu fiha ila nafsil akad. Sawaun adapun larangannya itu di dalam nafsul akad. Nafsunya akad adalah ijab wal qabul. Kalau saya cakap akad di dalam ilmu fikih, maknanya al ijab wal qabul. Seperti hadis Muslim ketika melarang daripada bai'ul hasoh, wa huwa ja'lul intibat bil hasoh bai'an qa'iman maqama sighah. Zaman dahulu itu ketika ada orang itu jual beli, kan sekarang kan saya jual saya beli. Dulu tuh di dalam jahiliyah, saya jual saya beli itu diganti dengan melempar batu. Kalau sudah saya melempar batu, oke, setuju ya, setuju. Saya lempar batu, maknanya melempar batu adalah ganti daripada ijab dan qabul. Ada yang mengatakan. Ini adalah tafsirnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki terhadap bai'ul hasoh. Di dalam kitab Minhajut Thalibin, Al-Imam Nawawi ada tafsir yang lain terhadap bai'ul hasoh. Apa itu? Dia melempar hasoh sampai hasoh itu kerikil ya, sampai kerikil atau batu itu jatuh ke tanah, dia diperbolehkan untuk berpikir. Ketika batu sampai ke tanah, dia tidak bisa berpikir lagi dan akadnya tidak boleh dibatalkan. Kalau batunya belum sampai ke tanah, akadnya boleh dibatalkan. Ini yang namanya khiyar, tapi tidak cocok untuk misal, karena misalnya nahi yang kembali kepada akad itu sendiri, atau nahi yang kembali kepada ijab dan qabul. Rukun daripada baik, ijab dan qabul, baik dan mustari, dan dan saman wal musman. Kalau larangannya kembali ke ijab dan qabul, itu namanya roja'al nahyu ila nafsil akad wa huwa al ijab wal qabul. Apa itu? Menggantikan sighah dengan melempar batu. Kalau ada semacam ini, maknanya bai'ul hasoh hukumnya fasid dan tidak yuntijul asar. Maknanya kalau Anda menggunakan lempar batu sebagai ganti daripada ijab dan qabul, maka tidak yatarotab alaihi la yatarotab alaihi tahwilul milik. Harga tidak berpindah kepada penjual dan barang tidak berpindah kepada kepada pembeli. Wahwa ahadu takwilati fil hadis, dan ini yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad adalah salah satu takwilat. Takwilat ini takwil atau tafsiran terhadap hadis. Maknanya bai'ul hasoh ada sekitar 3 atau 4 takwil daripada bai'ul hasoh. Sudah saya sebutkan 2, yang 2 saya sebutkan insya Allah di kelas yang di kitab yang akan datang. Au raja'an nahyu ila amrin dakhilin fil akad kan nahyi an bai'il malaki, atau bukan di dalam akadnya tapi di dalam akad. Bukan di dalam ijab dan qabul, tapi di dalam selain daripada ijab dan qabul yang masih masuk di dalam rukun jual beli. Apa itu bai'ul malakih? Apa itu bai'ul malakih? Anda beli baby kambing, baby sapi, baby lembu, babynya masih ada lagi. Ustadz Ammar punya kambing, kambingnya hamil, saya cakap, Ustadz Ammar, saya beli baby yang ada di dalam perut kambing Anda. Loh, kan tak tampak kan? Mungkin babynya kecil, mungkin besar, mungkin 1, mungkin 2, apapun itu, saya beli. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya mabi harus al-ilim, harus diketahui. Ini majhul. Ini tidak diketahui apa yang ada di dalam di dalam kandungan itu, di dalam perut itu. Kama rawahul Bazzar fi musnadihi wa huwa bai'u ma fi butunil ummahat. Apa itu bai'ul malaki? Bai'ul malaki adalah menjual apa yang ada di perut induk, yaitu baby tadi itu. Kalau hamil saya tidak membeli emaknya ya. Saya tidak membeli ibunya ya. Saya membeli babynya itu. Lah babynya itu tidak diketahui berapa. Ini majhul.
Fanahyu raji'un ila nafsil mabi. Maka larangan ini kembali kepada mabinya. Makna mabinya ya babynya itu, karena saya membeli babynya. Saya membeli babynya dengan 500 ringgit. Maka 500 ringgit ini adalah taman. Babynya itu adalah apa namanya? Mabi'. Wal mabi' ruknun min arkanil akad. Dan baby kambing itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun akad. Rukun masuk di dalam mahiyah. Mahiyah adalah hakikoh. Daripada hakikat, daripada jual beli. Karena jual beli mempunyai 6 bagian secara detail, 3 bagian secara global. Apa itu? Ijab, qabul, baik, mustari, saman, wal musman. Ada 6. Kalau Anda anak globalkan ada 3. Sighah, bai'an, as-saman, apa namanya? Sighah, akid, wal ma'kud alaihi. Ada 3. Secara detail ada 6. Ijab, qabul, baik, mustari, saman, dan musman. Itu namanya apa? Mahiyah. Bagaimana cara Anda mengetahui mahiyah? Ada beberapa cara. Dengan cara mendefinisikannya, atau dengan cara mendefinisikannya dengan had atau dengan rosem. Ini dipelajari di mantik. Bagaimana cara mengetahui apa? Mahiyah. Dan di antara cara daripada mantik, Anda menyebutkan bagian-bagiannya. Dan menyebutkan bagian-bagiannya itu di antara takrif hati. Yang nak tahu lebih detail, silakan ikut daurah saya di apa namanya di Al-Muyassar fi Ma'ani Sulam. Au raja'an nahyu, tengok ya, hampir semua ilmu itu mempunyai keterkaitan satu sama lain. Saya cakap, untuk level pertama, Anda tak belajar mantik, ilmu kalam tak ada masalah. Ketika Anda sudah masuk level 3, Anda tidak belajar mantik, ilmu kalam, beta tak ya ikut daurah. Apa namanya? Usul fikih. Karena hampir mungkin Anda tidak akan boleh paham. Kenapa? Karena ilmu usul fikih mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan 2 ilmu ini. Au raja'an nahyu ila amrin kharijin lazimin. Atau larangan itu kembali kepada sesuatu yang di luar daripada akad, tapi lazim. Karena akad kan ada 6 rukun. Maknanya larangan akan keluar daripada salah satu daripada 6 ini, daripada perkara yang asing. Apa itu? Kabai dirham bidirhamin, atau lebih dikenal dengan nama bai'un ribawi. Rasul melarang Anda untuk menjual emas dengan emas, perak dengan perak, salah satunya lebih berat daripada yang lainnya, walaupun harganya lebih mahal. Oh, saya membeli emas Malaysia dengan emas Dubai. Emas Dubai lebih mahal daripada emas Malaysia. Emas Malaysia seharusnya harga emas Malaysia 5 gram, 10 gram sama dengan harga emas Dubai 5 gram. Tidak boleh semacam itu. Karena selama ini emas, walaupun emas ini harganya lebih mahal daripada emas ini, harganya apa namanya? Beratnya mesti sama. Ketika salah satunya itu lebih, itu namanya bai'un ribawi. Dan dirham, 1 dirham beratnya 2,925 gram. 1 dinar beratnya 4,25 gram. Kalau Anda membeli 1 dirham dengan 2 dirham, riba. Tidak boleh. Banyak orang-orang itu mengatakan bahwasanya riba itu hanya di dalam hutang piutang saja. Riba uduyun ketika Anda memberi pinjaman, kemudian meminta lebih daripada ketika mengembalikannya, itu riba. Itu riba duyun. Ada lagi riba yang lain yang banyak orang itu tidak tahu. Namanya apa namanya? Namanya adalah ribal buyuk. Apa itu ribal buyuk? Ribal buyuk ketika Anda membeli atau menjual satu komoditi dengan komoditi yang sama, terutama emas, perak, dan makanan. Maknanya menjual emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan yang sama, yakni beras dengan beras, gandum dengan gandum, mesti beratnya sama, walaupun kimahnya berbeda. Kenapa semacam itu? Wallahu a'lam. Ini adalah perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalau Anda tidak mentaati perintah Rasul ini, ketika Rasul melarang jangan kamu menjual 1 dirham dengan 2 dirham, dan Anda melakukannya, maka jual beli Anda itu fasid. Padahal yang tidak diperbolehkan, semua rukun B di situ ada. Ijab qabulnya ada, akidahnya ada, saman wal musmannya ada, semuanya sah. Nah, terus kenapa? Larangannya di mana? Larangannya di sesuatu yang keluar daripada 6 perkara itu apa? Az-ziyadah. Ada ziyadah, ada tambahan di dalam
mabi dan saman. Yang mana perkara ini di luar daripada 6 arkanul mabi listimalihi ala ziyadah ala zimah bisyarat. Karena jual beli ini terkandung di dalamnya itu aziyadah, lebih di dalam salah satu saman ataupun musman yang wajib ditaati dengan adanya syarat daripada bae atau mustari. Ketika jual beli, ketika larangan kembali kepada akad salah satu rukun atau sesuatu yang lazim, maka menunjukkan perkara ini atau larangan ini menjadi fasid. Berbeza dengan kalau larangan itu kembali ke sesuatu yang di luar daripada perkara yang lazim. Contohnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, wahai Ustadz Azri, jangan menjual pisau kepada perompak. Itu tidak ada masalah. Karena pisau hukumnya halal-halal saja, tapi karena itu kok Anda jual kepada perompak, potensi besar digunakan untuk merompak atau melukai orang. Kalau Anda jual ke selain perompak, tidak ada masalah. Saya sering beli pisau, mak-mak juga sering beli pisau untuk potong-potong cili, untuk potong-potong daging. Tapi ketika Anda jual ke perompak, mungkin untuk melukai orang. Akhirnya, ada unsur Anda membantu perompak itu untuk berbuat maksiat. Lah, haramnya karena Anda membantu berbuat maksiat. Bukan jual belinya sah, tapi membantu untuk berbuat maksiat. Maknanya larangan itu keluar daripada 6 rukun atau perkara yang lazim daripada itu, ini perkara yang kharij ghairu lazim. Tidak ada masalah. Karena itu nanti jangan jual anggur kepada orang yang selalu buat khomer. Itu juga hukumnya sah tapi berdosa. Wallahu a'lam. Kita dengar adzan kejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqasidu sigotil amr wahiyya taridu, yakni maqasid sigotul amr. Apa sih maksud daripada sigotul amr ini? Maknanya ketika sigot amr ini datang daripada Allah, maknanya apa? Sudah saya katakan di sini dikatakan di dalam kitab ini, sigoh amr kalau tidak ada dalil asing yang membelokkan daripada maknanya asli, maka sigotul amr maknanya itu untuk ujub, dan sigotul nahi maknanya untuk apa namanya? Untuk haram. Cuma kadang-kadang ketika ada dalil-dalil yang asing membelokkan maknanya daripada wajib ataupun haram, maka kadangkala maknanya itu selain daripada wajib ataupun haram. Dibilang wahiyya taridu lima qasida muta'addidatin faminha alibahah. Kadangkala amr itu maknanya halal. Dzalika kaqoulihi ta'ala kulu minat thayyibat. Makanlah dari perkara-perkara yang baik, daripada perkara-perkara yang halal. Kulu, kata-kata kulu maknanya adalah mubah. Makan itu mubah, bukan wajib hukumnya. Wa minha at-taswiyah nahwu qaulihi ta'ala fasbiru aw la tasbiru. Maknanya sama saja. Sabar atau tak sabar sama aja untuk Anda. Tidak ada bezanya. Wa minha at-tahdid. Kadangkala perintah itu maknanya ancaman. Malu masyitum. Biasalah. Buat apa yang kau nak lah. Macam itu. Ayah kalau marah ke anaknya tak boleh dinasehati,
buatlah apa yang kau nak. Suami kalau marah ke istrinya, istri susah diatur, buat apa yang kau nak. Itu namanya apa? Ancaman, itu namanya ancaman. Maknanya sudahlah, saya tak akan tanggung jawab terhadap Anda lagi. Buat apa yang kau nak. Kalau ada apa-apa, engkau urusi sendiri itu. Wa minha at-takwin. Makna takwin itu al-ijad, wa huwa al-ijad anil adam bisur'ah. Menciptakan daripada ketidakadaan dengan cepat. Contohnya apa? Kun fayakun. Kun ay al-ijad, ay aujid. Yakni adalah. Dan kecepatan untuk dari tidak ada menjadi ada itu cepat sekali daripada kaf ke nun. Kun itu namanya apa? Al-ijad bisur'ah. Lah kata-kata kun itu hanya sebagai takbir. Apa itu takbir? Mengungkapkan kecepatan bagaimana Allah itu menciptakan. Itu namanya apa? At-takwin. Man huwal mukhatab bitaklif? Siapa sih yang oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menjadi mukallaf? Dibilang ketika Allah itu menyuruh sesuatu, Allah melarang sesuatu, siapa yang dilarang oleh Allah dan siapa yang disuruh oleh Allah? Yakni larangan dan perintah ini kepada siapa? Atau yang lebih kita kenal dengan nama mukallaf. Mukallaf ini siapa sih? Dibilang mukallaf adalah kullu mu'minin balighin akilin yadkhulu fi khitabillah wa huwal musamma bil mukallaf. Setiap orang mukmin yang sudah balik dan berakal akan masuk di dalam khitabullah, perintah Allah. Di dalam khitabnya Allah. Dan mereka ini dinamakan dengan mukallaf. Dan keluar daripada mukallaf yang bukan balik, akil, dan mukmin. Contohnya siapa? Budak kecil, orang yang asahi. Sahi itu lupa atau blank. Jadi kadangkala saya cakap kepada Ustadz Azri, Ustadz Azri, dia diam, dia. Ustadz Azri, ada apa Habib? Nah itu namanya apa? Sahi. Dia sedang blank, tak tahu, mungkin pikir girlfriend dia, bebel, pikir istri dia, bebel, atau apa. Ustadz Azri, Ustadz Azri, Ustadz Azri, ada apa? Ada apa? Nah, itu namanya apa? Itu namanya blank. Itu namanya sahi. Ketika perintah Allah datang dan kita blank, kita masih tidak wajib untuk mentaati perintah Allah. Ketika kita sudah sembuh daripada blank kita paham perintah Allah, baru kita wajib. Wal majnun. Majnun itu orang gila. Laki-laki ataupun perempuan. Maka mereka semua ini tidak masuk ke dalam khitab Allah, kepada perintah Allah, lintifa'it taklif anhum. Karena taklifnya itu tidak ada. Karena min syartit taklif al-fahmil mukallaf bihi. Fahmul mukallaf bihi. Anda mesti paham apa yang diperintahkan. Ustadz Azri, minum. Budak kecil tak tahu apa itu minum. Orang gila tak paham apa itu minum. Orang blank tak tahu apa itu minum. Mesti Anda paham. Mesti apa? Mesti Anda itu paham. Isyartut taklif sofahmul khitab. Karena syaratnya taklif itu Anda mesti paham. Kalau tak paham, ya Anda bukan apa namanya, Anda bukan mukallaf. Dan sobi wasahi wal majnun ghairu fahimina lahu. Adapun budak kecil, orang yang blank, orang yang lupa, orang yang gila, ghairu fahimina lahu, tidak paham terhadap taklif. Naam, kata-kata naam di dalam kitab-kitab biasanya digunakan untuk exception. Di dalam fikih, kalau ada kata-kata na'am, biasanya setelah na'am itu ada ilah atau tidak ada ilah. Dan maknanya sama. Na'am, ai dikecualikan. Yuk marusahi ba'da dhahabis sahwi. Ba'da dhahabis sahwi. Kan orang yang lupa, orang yang blank tidak diperintah. Tidak, apa namanya, tidak ditaklif. Kecuali setelah lupanya atau blanknya itu hilang, maka tetap dia diperintahkan oleh Allah. Yuk marusahi ba'da dhahabis sahwi anhu hala taklifihi bijabri kholalis sahwi. Dan orang yang lupa atau orang yang blank tetap ditaklif oleh Allah setelah blanknya itu hilang. Bagaimana cara taklifnya? Dengan bijabri, dengan menampal apa yang dia tinggalkan sebab dia lupa. Oh, tadi saya ketika disuruh sholat, saya tidak sholat. Saya ingatnya setelah waktu asar keluar. Ya, Anda ketika lepas waktu asar, Anda mengqadha asar. Walaupun ketika asar Anda itu lupa, orang kerja disis 4 jam, tak ingat apa-apa. Ya Allah, asar sudah lewat. Asar sudah lewat. Lepas asar ya mesti Anda, apa namanya? Lepas asar ya mesti Anda qadha.
Wa qada'i ma fatahu min nahwi sholati wa dhamani ma atlafahu minal mal. Dengan mengkodok apa yang luput daripadanya, daripada sholat, dan menjamin apa yang dia rosakkan ketika dia itu sahwi daripada harta. Ketika dia tak sengaja dia merosakkan MP3 saya. Dia blank, dia merosakkan MP3 saya. Berdosa tidak? Akan tetapi Anda wajib mengganti. Kenapa? Karena kodok dan mengganti barang bukan daripada ahkam taklifiyah, tapi daripada ahkamun wad'iyah. Ahkamun wad'iyah itu adalah ja'lu sabab wal musabab. Itu tidak ada kena-mengena dengan mukallaf. Selama tidak ada kena-mengena dengan mukallaf, maknanya yang tidak mukallaf pun juga kena ahkamun wad'iyah. Sahih tidak mukallaf, sobi tidak mukallaf, majnun tidak mukallaf, tetap terkena kepada mereka ahkamun wad'iyah. Wala khitaba yata'allaqu bi fi'li ghairil balik al-aqil, dan tidak ada khitab taklifi yang berhubungan dengan perbuatan orang yang masih belum balik dan akil. Adapun orang budak kecil dan orang gila yang berurusan dengan orang lain itu, dengan orang budak kecil dan orang gila itu adalah walinya. Dan wali budak kecil dan wali orang gila, merekalah yang mukhotob, merekalah yang disuruh oleh Allah untuk melakukan apa yang wajib daripada harta-harta mereka. Orang gila, ada satu orang gila mendapat warisan 1 miliar dolar. Zakatnya macam mana? Yang mengeluarkan bukan orang gila, wong dia gila kok. Zakat itu bukan perkara taklifi, tapi perkara wad'i. Yang mengeluarkan zakat daripada harta orang gila dan harta anak kecil, bukan anak kecil dan orang gilanya, walinya. Kalau wali tidak mengeluarkan, walinya berdosa. Budak kecil dan orang gila tidak berdosa. Karena tidak ada hukum taklifi terhadap keduanya. Yang ada hanya hukum wad'i. Wa kazakati wa dhamanil mutlaf. Begitu pula kalau ada budak kecil merosakkan MP3 saya, atau orang gila merosakkan MP3 saya. Saya tidak meminta kepada budak kecil atau orang gila, wong dia tidak paham. Saya minta kepada siapa? Kepada walinya. Maknanya semua af'al budak kecil dan orang gila yang tanggung jawab adalah walinya. Kama yukhatabu sahibul bahimah bidomani ma atlafathu haitsu farrata fi khiftiha litanazzuli fi'liha fi hadhil halah manzilata fi'lih. Begitu pula kalau Ustadz Azri menggembala bahimah, menggembala hewan, menggembala kambing, menggembala lembu, menggembala macam-macam. Kemudian lembunya atau kambingnya masuk kepada kebun saya, makan rumput-rumput. Rumput-rumput dimakan tak ada apa-apa. Saya punya, tumbuhan-tumbuhan yang mahal-mahal itu. Tumbuhan yang di pot-pot itu, tumbuhan-tumbuhan hias itu. Di Indonesia ada yang namanya janda bolong, yang mahal-mahal itu. Saya punya tumbuhan janda bolong, dimakan oleh kambingnya Ustadz Azri. Harganya mahal itu. Itu harganya 5.000 ringgit. Kenapa Anda makan? Loh Habib, yang makan bukan saya. Yang makan adalah kambing saya. Loh memang, yang makan adalah kambing Anda. Perbuatan kambing Anda seperti Anda yang berbuat. Kenapa? Karena Anda farroto. Karena Anda, farroto itu? Farroto itu Anda lalai di dalam menjaganya. Itu kan kambing Anda kan, mestinya Anda jaga. Macam mana kambing Anda tidak Anda jaga sampai memakan tumbuhan-tumbuhan orang, Anda mesti jaga itu. Maknanya perbuatan kambing itu dianggap perbuatannya. Yang mengganti bukan kambing, kambing itu hewan. Yang mengganti siapa? Pemilik kambing. Ganti. Saya punya tumbuhan janda bolong itu. Mahal itu. Saya beli daripada jauh itu janda bolong itu. Saya tak tahu, sampai sekarang pun saya tak tahu tumbuhan janda bolong itu macam mana, tapi yang saya tahu harganya mahal. Harganya mahal. Fi hadhil halah manzilata fi'lih wa sihhatu ibadati shabi ka sholatihi wa shaumihi al-muthab alaihima laisa li annahu ma'muran bihima kama fil balik bal ya'tadaha falayatrukuha ba'da bulughihi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bilang adapun sahnya ibadah budak kecil seperti sah salatnya budak kecil dan puasanya budak kecil yang diberi pahala kepada budak kecil dan kepada walinya itu bukan karena budak kecil diperintah untuk sholat dan puasa, cuma itu hanya agar budak kecil itu terbiasa untuk sholat, terbiasa untuk
sholat ketika dia kecil. Akhirnya nanti ketika besar, dia tidak meninggalkan ibadah itu. Maknanya, budak kecil sholat dan puasa untuk membiasakan diri melakukan perintah Allah. Bukan karena dia diperintah oleh Allah untuk itu, tidak. Karena selama dia masih kecil, dia tidak wajib sholat ataupun puasa. Selama dia tidak wajib sholat ataupun puasa, dia meninggalkan juga tidak berdosa. Dia melakukan juga tidak mendapat pahala, karena taklif pahala dan dosa. Budak kecil kalau sholat, pahalanya kepada walinya. Terus kenapa Anda menyuruh budak kecil untuk sholat selama dia tidak wajib untuk sholat? Agar terbiasa. Nanti ketika besar, dia tidak meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, dan sudah 1 jam cukup. Adapun al-kufar wal khitabu syar'i, biarkan kita tunda di kelas yang akan datang, insyaallah. Sekarang sila, saya terima pertanyaan jika ada yang bertanya. Ada soalan daripada mesej Habib. Silakan. Daripada Aziz Ahmad dari Madura. Masya Allah, Madura. Sekelangkong. Dia bertanya, ada di antara maqasid amal itu at-takwin. Betul. Ada contoh kun fayakun tu sahaja atau semua perintah yang menggunakan akar kata kana juga? Semua akar perintah yang menggunakan kana itu juga yaitu kun itu, takwin itu. Yang penting maknanya adalah ijad min adam. Selama maknanya al-ijad min adam, menciptakan daripada ketidakadaan menjadi ada dengan cepat, itu namanya takwin. Sawaon menggunakan akar kata kun atau selain kun. Contohnya aujid. Atau apa ya? Kun, aujid, atau idhar. Tampaklah daripada ketidakadaan. Semuanya sama. Yang penting maknanya al-ijad min adam bisur'ah. Itu namanya takwin. Menggunakan lafaz apapun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Habib, ada soalan lagi? Silakan. Kenapakah tak disebut 2 lagi syarat taklif dalam bahasa ni? Apa 2 syarat taklif selain itu? Selamat panca indera dengan sampai seruan wahyu. Ya, ini ghalib ya, ini ghalib saja. Di dalam usul fikih disebutkan ghalib biasanya mukallaf, memang al-balik al-akil. Biasanya kalau dia itu balik al-akil, dia itu mukallaf. Adapun salamatul hawas itu jarang orang yang tidak mempunyai hawas salimah daripada manusia itu tak banyak. Jadi macam tak disebutkan karena terlampau sedikit. Adapun bulughud dakwah mukhtalafun fihi. Bulughud dakwah mukhtalafun fihi. Menurut Maturidiyah. Menurut Maturidiyah, walaupun Anda di Korea Utara yang tidak sampai Islam di dalamnya, atau di belantara hutan Amazon, atau di Banjaran Titiwangsa, atau di dalam hutan Papua yang tidak ada Islam di sana, seumpamanya tidak ada Islam di sana, Anda tetap wajib beriman karena Anda punya akal. Al-akal itu adalah bulughud dakwah. Karena itu, bulughud dakwah ini ala madzhabil Asy'ari walaysa ala madzhabil Maturidi. Karena ada khilaf tidak disebutkan. Apalagi menurut Mu'tazilah tidak ada itu semuanya. Selama Anda punya akal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hadza huwa sabab. Wallahu a'lam. Silakan. Tanya lagi? Sudah selesai? Habis pertanyaan? Fariqun fil jannah. Saya kira tak ada Habib. Oke, tak ada. Insyaallah saya masih ada hutang 1 kelas. Insyaallah saya usahakan minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan qadha kelas yang saya luput ketika saya di Indonesia. Oke, dan terima kasih. Kita akhiri sampai sini, jumpa lagi minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Habib. Terima kasih.